balik oke, kita balik ke project kita yang mau beresin gitu ya, pokoknya sampai di akhir pertemuan 14 kita udah beres lah nih mengenai project kita mau nilai menggunakan contingent valuation method. Oke, step by step-nya ngapain gitu kan, dan apa kita udah sampai mana di titik ini. Oke, kemarin gitu ya, kemarin yang jelas kita sudah menentukan objek mana selesai. Oke, kemudian teman-teman di pekan ke depan kan sudah baca nih apa yang sudah dibuat oleh teman-teman, yaitu mengenai bikin kondisi existing dan hipotesis. Oke, mungkin salah seorang bisa memaparkan secara sekilas saja, gitu ya. Saya udah karena berbeda dengan 608 yang kemarin saya minta paparin karena mereka belum menyampaikan filenya sampai di ketika mau mulai kelas, jadi saya minta lebih banyak paparan. Tapi saya rasa sudah cukup baca nih mengenai apa yang ditulis oleh tim 602, gitu saya bilang. Saya cuma perlu dipaparkan sedikit aja, supaya takutnya saya salah interpretasi nih dengan apa yang sudah ditulis oleh teman-teman. Oke, silakan. Siapa salah satu bisa share screen, terus menyampaikan apa nih yang disampaikan di file Word yang dikasih ke saya, yaitu mengenai kondisi existing dan hipotesis dari kelas 602. Yuk, siapa? Siapa juga boleh. Mau tunjuk aja. Ini langsung hipotesis ya, Pak? Kondisi existing sekilas juga kayaknya agak, ya sekilas aja lagi. Fari lagi. Yang lain juga boleh. Yang lain juga boleh yang lain. Saya tawarin ke yang lain dulu, Pak. Oh, ya ntar saya nunjuk deh. Sekian amat, sorry. Yang lain silakan teman-teman. Kan bikinnya bareng-bareng. Nggak harus detail, nggak akan saya tanya ke yang presentasi doang, biar kedengaran aja suaranya. Yuk, buka file, saya punya beberapa catatan, dikit, tapi ini yang perlu kita sepakati bersama. Yuk, siapa? Apa dong? Kemarin yang ngasih filenya siapa? Ngasih file siapa ya? Kok nggak ada di grup ya? Kemarin yang ngirimin file siapa ya? Ke saya. Oh, Mbak Rizky ya? Atau bukan? Iya, Pak, saya. Mbak Rizky bisa sambil nge-share screen, atau memungkinkan nggak untuk share screen? Boleh, Pak. Oke. Pede aja, Mbak Rizky. Oke, suaranya kesan tidak confident. Santai aja. Ya kan cuma galak dikit, ya nggak? Sudah kelihatan belum, Pak? Oke, sip. Poin-poinnya apa nih? Kan ada 4 halaman ya tentang kondisi existing. Kira-kira yang poin penting yang mau disampaikan apa ya dari kondisi existing ini ya? Intinya, Pak, karena kenaikan permukaan air laut ini yang membuat salah satu yang membuat habitat komodo ini terancam punah. Jadi kami berencana untuk sekiranya untuk membuat untuk menanggulangi bagaimana untuk apa sih untuk
mengurangi dampak naik permukaan air laut ini yang menyebabkan habitat komodo ini rusak, Pak. Jadi kami berencana untuk membuat atau membangun green belt mangrove atau kayak semacam ombak ya, apa sih namanya kemarin lupa juga Pak. Yang penting membuat green belt mangrove yang mana kami akan menentukan nilai WTP-nya untuk yang akan ditawarkan ke wisatawan atau masyarakat, yang mana kami akan memberikan rentang nilainya Pak, berdasarkan biaya membangun dari green belt mangrove tadi Pak. Oke. Jadi apa tadi teman-teman, green belt itu kita bikin pencegah air laut masuk ke daratan gitu ya? Iya Pak, kayak pemecah ombak gitu Pak. Oh, pemecah ombak. Ini kayak hutan mangrove yang kebayang di saya, atau ada perbedaan dengan hutan mangrove pada umumnya si green belt ini teman-teman? Nggak harus bersih. So, saya cuma pengen tahu aja. Penasaran aja. Marketing. Gimana? Jadinya apa green belt itu sama kayak dengan konsep hutan mangrove pada umumnya? Sama nggak? Jangan teman-teman lain. Kalau Mbak Rizky nggak berani jawab, tolong dibantu deh. Ini hutan mangrove, green belt mangrove yang ditawarkan ini apakah seperti hutan mangrove yang saya bayangkan, yang hutan mangrove pada umumnya, atau ada ciri khas khusus? Atau cuma nama ilmiahnya adalah green belt mangrove? Izin Pak, kalau misalnya biasanya kan kalau hutan mangrove itu kalau dari bibir pantai ke lepas pantainya itu biasanya nggak terlalu jauh ya Pak ya, untuk yang hutan mangrove biasa. Nah kalau green belt mangrove ini lebih jangkauannya lebih panjang gitu Pak, dari bibir pantai gitu Pak. Oke. Dia untuk memecah air laut. Padahal tadi di kondisi eksis. Sorry teman-teman. Ini juga metode diskusi seperti ini apa yang saya lakukan juga di 608. Semua ide mereka saya coba pengen tahu nih. Kalau saya sebagai pihak luar gitu ya, kita kan kejadian proyek ini bareng-bareng, ya nggak? Tapi saya kan sekarang sudah bawa misi, bawa ide, bawa aspirasi dari teman-teman 608, ya nggak? Which is berbeda dengan apa yang teman-teman tawarkan, kalau udah ada yang baca. Okay. Berbeda dengan yang ditawarkan 608, beda sama 602. Nah, sekarang saya membawa aspirasi mereka nih, ya nggak? Jadi saya mau men-challenge sebenarnya. Apa sih? Gitu. Jadi tolong bukan menghakimi dari dosen ke mahasiswa, gitu ya. Kita ngobrol aja supaya proyek ini beres. Sebenarnya intinya itu doang, ya. Jadi kalau tadi permasalahannya adalah kenaikan permukaan air laut, kan gitu ya. Terus kita mau bikin mangrove, which is fungsinya bukan ngebendung air laut, tapi dia memecah gitu kan ya, supaya kalau nggak salah mangrove itu kan menghindari kerusakan ekosistem pantai. Itu nggak sih? Ada nggak nih ahli yang lebih paham mengenai mangrove? Apa sih tujuan mangrove itu ngapain emang? Kita nggak ngomong green belt deh. Tujuan mangrove itu buat apa ya? Kalian punya argumen kan pasti kan? Kalau saya mau nanya pasti udah nyiapin. Gimana? Mangrove itu apa ya? Ini Pak, buat perlindungan pantai atas pengikisan ombak gitu Pak. Oke, setuju. Jadi mangrove kan melindungi ekosistem pantai, lingkungan pantai supaya tidak ada abrasi, supaya bibir pantai nggak semakin mendalam, itu kan, supaya nggak ke dalam. Oke. Berarti kalau air lautnya naik, gitu ya, tetap sampai ke daratan kan sebenarnya, tapi nggak se-ekstrim tanpa mangrove, gitu nggak sih? Atau ada ide lain? Yang namanya permukaan air laut naik ya naik aja kan meskipun ada mangrove. Iya Pak, betul Pak. Oke. Terus gimana nih? Apakah solusi kita memberikan dampak ya? Kalau tadi tanya, catatan saya cuma 3 sebenarnya. Saya mau tahu apa itu green belt mangrove apa mangrove bacanya.
mango atau mango, sama lah mangrove gitu ya. Dampaknya apa nih kalau kita bikin ini? Apa kalau masalahnya adalah kenaikan permukaan air laut, terus kita mau bikin green belt mangrove, apakah si green belt mangrove ini mencegah atau memperlambat kenaikan air laut secara jangka pendek atau jangka panjang, teman-teman? Izin menjawab ya Pak ya. Iya, gimana? Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa nambahin gitu Pak. Nah, yang pertama saya mau jelasin green belt mangrove-nya ini Pak. Nah, kemarin itu waktu bareng-bareng ngerjain itu saya dapat sebuah jurnal gitu Pak, sebuah jurnal terkait green belt mangrove ini. Jadi itu dia seperti mangrove yang biasanya, cuman dia lebih besar dan dia mengelilingi pulaunya Pak. Oke. Kalau misalnya hutan mangrove biasa itu kan hanya beberapa kawasan aja gitu Pak. Oh, Nah, oke. itu perbedaannya Pak. Kemudian kenapa kami mengusung untuk membuat green belt mangrove ini, karena sebenarnya terkait kenaikan air laut ini sebenarnya nggak bisa dicegah Pak. Nggak bisa dihindarkan gitu Pak, karena ya namanya juga pemanasan global gitu. Nah, salah satu solusi untuk mencegah gitu Pak dalam jangka panjang, karena kenaikan air laut ini secara nggak langsung gitu Pak dalam jangka panjang itu akan mengikis bibir pantai Pak, sehingga nantinya luas habitat si komodo ini akan berkurang dalam jangka panjang Pak. Nah, jadinya kita buat green belt mangrove agar pengikisan bibir pantai ini nggak secepat tanpa adanya mangrove gitu Pak. Mungkin kalau dari saya itu Pak. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin silakan. Oke. Udah ada jawaban tapi belum menjawab nih. Gimana ngomonginnya saya? Saya dapat penjelasan tapi belum menjawab apa ya? Saya belum diyakinkan nih. Salah teman-teman butuh duit gitu, saya mengasih duit nih, gitu ya. Saya punya duit buat ngasih project nih, saya belum ngegolin nih. Belum teryakinkan. Oke, berapa lama sih kira-kira air laut kita naik nih? Teman-teman tahu nggak, punya selain dari film-film gitu ya? Maksudnya kita punya data ilmiah nggak? Dari mungkin paper ya teman-teman baca ketika bikin kondisi existing dan hipotesis ini, itu butuh berapa tahun sih sampai air lautnya naik misalnya 1 cm atau 10 cm gitu? Apakah di masa kita, di masa saya hidup gitu ya, saya sekitar mungkin 30-40 tahun lagi, atau di generasi berikutnya? Izin Pak, Wih, gimana Jis? ini dari webs ya Pak, dari suara.com. Ini tuh katanya kalau misalkan ini beneran terjadi, ada 30% habitat dari komodo bakalan hilang ke 45 tahun ke depan, Pak. 45 Itu sih. tahun ke depan, 45 tahun ke depan itu dia akan mengurangi jumlah habitat komodo sekitar berapa persen? Atau berapa 30%, ribu? Pak. Oh, 30%, lumayan juga ya. 30% berarti 45 tahun ya. Oke, berarti kita susah nih jualnya nih ya. Apalagi nih? Kok saya nggak mau nunggu lama-lama gimana ya? Mau tahu masih lama banget ya, belum tentu terjadi loh. Nah, sama bayangin kalau respondennya adalah orang yang nggak tahu kayak saya nih, mangrove itu apa, buat apa, ngebayanginnya masih agak susah deh. Jadi satu, kondisi hipotesis ini, apa kemarin kuncinya? Yang paling penting adalah dia harus Realistis, Pak. realistis. Oke, realistis. Realistis sih ini, yang sudah masuk akal, visible, bisa dikerjakan, meskipun berarti green belt itu sepulau itu kan ya, bayangin kalau belt itu kan sabuk gitu ya.
Berarti satu pulau atau mungkin beberapa pulau ini, kecuali forest mungkin ya, itu akan dibikin mangrove. Oke. Mangrove itu bukan, nggak tahu juga ya, mangrove itu habitat komodo bukan? Nggak tahu Pak. Saya anak penilai Pak. Bukan sarjana perkomodoan. Oke. Ada lagi? Ini saya ini belum teryakinkan nih. Saya harus dikeroyok nih, sama kayak teman-teman juga kemarin kita juga saya bantah semuanya, bukan saya bantah ya, saya challenge semua. Mereka ngasih 5, saya challenge semuanya. Tapi saya butuh diyakinkan bahwa ini memang yang paling pas dan mewakili 50 kepala kita lah. Ya nggak? Kata aja 45 tahun yang akan datang, itu akan mengurangi 30%. Selama 45 tahun itu, mungkin nggak habitat komodo naik 30%? Jadi nggak ada masalah, kata responden. Kalau kita nambah 30%, berkurang 30%, ini ada masalah. Cuman solusinya yang saya perlu diyakinkan ya teman-teman. Ya. Green Belt. Berapa biayanya kira-kira bikin ini? Green Belt ini. Terukur nggak sama kita? Di papernya kemarin, Fari, ada itu nggak estimasi biaya pembuatan? Atau itu membahas tentang Green Belt mangrove tapi bukan tentang pembuatannya? Kalau di jurnal itu secara biaya nggak dijelasin gitu, Pak. Tapi kalau misalnya mau dihitung, seperti menurut saya masih bisa, Pak. Di paper itu dia ngomong mangrove tentang apa, nih? Pelestarian apa, hewan apa? Ingat nggak? Apakah pelestarian pantai atau hewan tertentu? Lebih ke pelestarian pantai karena adanya kenaikan permukaan air laut kalau nggak salah, Pak. Oh gitu ya. Memang dari sisi pantainya. Ayo teman-teman, gimana nih? Ini yang mau kita lestarikan habitatnya atau hewannya sih sebenarnya? Kemarin kita ngomong gimana ya? Kira-kira sama nggak yang saya omongin di kelas ini sama kelas sebelah? Jangan beda. Yang mau kita lestarikan itu habitatnya atau hewannya ya? Apakah kita langsung menyasar ke hewannya atau kita habitatnya dulu kita bangun, kita pastikan dia bagus? Lebih ke habitatnya Pak kemarin. Oke, berarti sama kelas sebelah ya. Berarti kita emang mau melestarikannya habitatnya sebenarnya kan. Berarti bukan cuma hewannya doang, tapi lingkungannya juga. Oke. Ada lagi? Oke. Supaya dua arah. Terima kasih Mbak Reski. Saya mau ngomong mengenai apa yang ditawarkan sama teman-teman 608 dan saya sebenarnya ya, karena kita sudah melalui proses baku hantam yang cukup kuat lah ya, antara saya sama teman-teman di 608 itu kan. Tapi jangan terbawa sama apa yang saya sampaikan ya. Pendapatnya juga masih bisa didebat. Ya. Jadi salah satu ngomongin kondisi existing, saya rasa nggak beda-beda jauh. Sama aja ketika kita ngomongin kondisi existing, ya kondisi seperti itu relatif stabil sebenarnya. Dari sisi jumlah relatif stabil, itu kan. Akhir-akhir ini mereka relatif stabil, hanya saja gimana cara kita memastikan pertumbuhannya itu tetap stabil lah yang jadi concern sebenarnya. Dari sisi jumlah tuh di sekitar di level 3.000-an yang tercatat di Taman Nasional ya, itu menunjukkan tren yang positif sebenarnya. Ya, nambahnya ya mungkin 100 gitu ya. Tapi itu trennya positif, bukan semakin lama semakin berkurang. Dari beberapa tahun terakhir lah, saya nggak ngeliat dari tahun keberapa, tapi di 4 tahun terakhir kalau nggak salah, itu trennya agak positif. Tinggal kita bagaimana menjaga supaya tren itu tetap ada. Makanya kita menyasar mengenai habitatnya. Terus, salah satu yang
concern mengenai habitat itu adalah satu climate change, kenaikan air laut tentu saja itu. Kemudian ada juga yang bilang mengenai kekurangan supply chain-nya gitu ya, rantai makanannya khawatir terputus karena ada campur tangan manusia. Kemudian kerusakan habitat yang karena ada campur tangan manusia juga. Proses perkembangbiakan yang terganggu karena sering ditonton sama manusia juga. Makanya kemarin sempat ada ide gitu ya, yang perlu dikurangi adalah interaksi dengan manusia. Dan kebetulan, visi ini itu sejalan juga dengan apa yang dicanangkan sama pemerintah. Pemerintah mau ngapain? Pemerintah itu mau teman-teman. Pemerintah itu juga mau dalam rangka membatasi jumlah pengunjung. Dan ini udah berjalan. Membatasi jumlah pengunjung yang bisa nonton Komodo. Dan salah satunya juga berupa kenaikan harga tiket masuk. Oke, intinya adalah memang mengurangi gitu ya campur tangan manusia dalam konteks negatif terhadap tumbuhan Komodo. Jadi mau dikurangin apa? Jumlah pengunjungnya. Ini salah satu dari opsi yang diberikan sama teman-teman di 608. Tapi saya nggak cocok juga sebenarnya. Saya bilang, nih nanti kalau kita ngurangin jumlah pengunjung gitu ya, pendapatannya berkurang nih, pasti berkurang. Terus gimana masyarakat sekitar? Siapa yang bayar mereka? Padahal konservasi terus tetap dilanjutkan. Oke. Maka yang ditawarkan ya, adalah kita menanyakan ke responden. Responden mau iuran berapa nih? Nanggung biaya konservasi, gitu ya. Tapi jumlah pengunjung kita kurangi. Ya. Apa plus minusnya apa? Tadi minusnya sudah ditawarkan bahwa ini konsep ini gitu ya. Kalau ini berisiko, risikonya adalah nurunin nilai ekonomi, pendapatan secara ekonomi di masyarakat sekitar. Oke, pembatas ini akan berdampak lah. Ya, kenapa? Karena kalau nggak punya duit, taman konservasinya meskipun ada grant dari luar negeri, ada uang pemerintah, tapi kalau mereka nggak bisa bayar pegawai, saya masih kedengeran teman-teman? Tadi terputus, Pak. Oke, sorry, soalnya ini mati lampu. Ada yang mainin. Jadi layarnya mungkin terputus teman-teman, tapi nanti saya akan join lagi di komputer, tapi suaranya masih kedengeran ya? Ya, masih terdengar, Pak. Oke. Masih, Mas Andika? Oke. Masih, Jadi saya Pak. ngomong apa tadi ya? Jadi saya kira, kita putuskan bahwa programnya atau hipotesisnya adalah bahwa akan ada pembatasan jumlah pengunjung, ya. Tapi sebagai kompensasi dari kekurangan ekonomi itu, kita minta ke masyarakat, yuk bayarin semua keperluan konservasi komodo, ya, yang mungkin hilang dari pengurangan jumlah pengunjung itu. Ya, jadi kita dapat poinnya adalah kita tahu berapa willingness to pay dari masyarakat, ya, terkait dengan konservasi komodo. Meskipun nanti untuk generalisasinya ada masalah, kita nggak mungkin mengeneralisasi dari pertanyaan ini, dari hipotesis ini. Oke, tapi poin pentingnya adalah satu, plusnya adalah
maka kita harus nanggung. Kita nggak bisa lagi dapetin uang banyak dari pengunjung, maka yuk masyarakat kita bareng-bareng bayarin lah konservasi komodo. Ini putus teman-teman. Aduh, ini saya baru join nih di komputer nih. Saya hilang ya. Ada bagian yang perlu diulang? Mas Fari, gimana Mas Fari? Atau Mbak Reski? Sorry, nggak bisa ngelihat tampilan. Di sini gelap semua nih. Tadi sempat terputus, Pak. Suara saya nggak kedengeran ya? Oke, yang terputusnya di bagian apa ya? Kalau di saya tadi terkait biaya itu Pak, konservasi yang responden menanggung biaya konservasi tadi Pak. Oke. Nih, jadi teman-teman udah dapat lah sebagian dari apa yang mau ditawarkan di file yang saya kirimkan tadi. Kira-kira seperti itu. Terus sekarang kita obrolin. Ya, karena kita nggak mungkin gabungin 2 kelas jadi satu untuk ngobrol. Ya. Karena saya bawa ekspresi teman-teman 608, ini di kelas ini ada ekspresi Green Belt Mangrove, kita cari titik temunya, jika memungkinkan. Silakan teman-teman. Kolega. Oh, yang lain belum pada on cap, kenapa ya? Ada kesulitan jaringan kah? Oke, saya mati lampu Pak, sama Pak. Izin jawab Pak. Gimana Mbak Tiara? Kemarin tuh waktu diskusi juga sempat ada kayak mau mengurangi jumlah wisatawan gitu. Oke. Tapi menurut kami tuh kayak itu bakal apa ya Pak? Jadi orang-orang tuh nggak berkesempatan untuk lihat komodo gitu Pak. Nah, di mana sebenarnya tuh komodo itu untuk sebenarnya tujuan akhirnya itu kan menurut kami itu ya dipamerin gitu Pak. Jadi menurut kami itu kurang tepat gitu. Iya sih, saya juga kemarin ngomong gitu. Terus gimana? Lagi. Saya juga kemarin ngomong kayak gitu. Tapi ada jawabannya. Setelah kemarin kita akhirnya ketemu di satu titik. Terus gimana nih? Kalau diumpetin ya, kalau dibatasi nanti terbatas orang yang mau datang gitu ya. Tapi gitu kan ya. Ini bukan pendapat saya, tapi pendapat bareng-bareng ya. Tapi dengan adanya konsep seperti ini gitu, harapannya adalah existence komodo, kita ngomongin existence value-nya itu jadi semakin panjang sebenarnya. Oke. Mungkin di saat ini yang nonton semakin sedikit, tapi harapannya, ini jawaban ngeles teman-teman ya sebenarnya, ini argumen aja ya. Kalau dibantah lagi juga nggak apa-apa. Karena kemarin juga diskusi kayak gini, santai gitu. Karena kita mengharapkan existence value, Pak, gitu ya. Soalnya kalau sekarang kita preservasi dengan baik, gitu ya, yang nonton bukan cuma orang sekarang aja, tapi orang-orang yang akan datang. Panjang nih, sampai kemana-mana. Bisa jadi bequest value, bahkan saya ngomong, oh iya option value juga bisa nih, kita bisa dapat option value-nya, soalnya orang-orang yang sekarang mungkin belum kepengen, tapi mungkin 10 tahun yang akan datang, sudah bisa ngelihat juga. Ini argumen, saya nggak bilang jawaban, argumen kita kemarin, kenapa kita milih. Oke deh, ada jawaban yang kayaknya kalau dimasukin di UAS dapat nilai lumayan lah. Ya. Kita kan nggak punya jawaban yang benar nih, ya kan? Di sini kan saya bukan sebagai orang yang tahu jawaban yang benar. Coba kita cari bareng-bareng, proyek kita mau dibawa kemana. Oke, kira-kira gitu Mbak Tiara. Ayo silakan. Jadi kita ngobrol deh. Kalau perlu, malah kalau bisa diperkuat tentang green belt mangrove-nya, biar sama-sama sampai di konsep seperti tahap jalan bareng-bareng aja. Green belt mangrove kita bikin, kemudian kita buat untuk yang pembatasan kuota juga kita bikin, nggak masalah sebenarnya. Oke, kita kan mau cari tahu willingness to pay masyarakat terhadap proyek pelestarian habitat komodo. Proyeknya seperti apa, bukan concern saya sebenarnya. Yang jadi concern teman-teman bisa dan pernah gitu ya, ngelaksanain CVM.
Oke. Jadi, yuk kita obrolin lagi. Gimana? Terus kita jadi delay ke arah mana nih? Udah. Ada nggak udah di situ? Ganti deh. Oh, ada. Gimana? Udah. CPP ini apa? CPP? Nama panjang? Iya, Pak. Oh iya, panjang banget nama kamu berarti ya? Gimana? Saya sebentar, Pak. Oke. Boleh dipikirin dulu. Aman. Nah, saya nggak mau naruh kamu on the spot lah. Silakan dipertimbangkan dulu. Siapa tahu ada punya. Siapa ya? Ajis. Nah, soalnya dia sebelahnya Satria. Saya menunjuk Satria nggak enak. Ajis aja deh sebelahnya. Di kamar saya sebelahnya. Gimana Ajis? Ada 2 pandangan sih, Pak. Dari dua opsi tadi, Pak. Yang pertama dari opsi yang dari kelas 608 ini, Pak. Kalau dari 608 mungkin dari pembatasan kunjungan ya. Jika mungkin nantinya bukan survei ya, Pak. Pencarian data ini, Pak, buat dari masyarakat tuh bukan narasumber apa ya? Survei. Survei ya. Survei dilakukan di Indonesia gitu. Maksudnya kan ini nyebar ya, Pak, di satu Indonesia gitu, nggak di tempat Komodo aja. Betul. Tapi kan yang merasakan nantinya ketika pembatasan wisata itu hanya di masyarakat yang ada di Komodo itu saja. Maksud saya di sini jika misalkan pembatasan kuota ini dilaksanakan, maka yang jelas kuota nanti masyarakat yang datang ke Pulau Komodo itu akan berkurang dan juga bisa jadi masyarakat yang mulanya mungkin berjualan gitu kayak souvenir atau mungkin oleh-oleh di Pulau Komodo ini bakal kehilangan sumber rupiah mungkin ya, sumber uang. Ya mungkin itu pertimbangannya. Dan ini kan dilakukan di Indonesia gitu, nggak semuanya merasakan, kalau misalkan kita melakukan survei di Pulau Komodo mungkin masyarakat di sana akan menjawabnya bakalan nggak setuju kebanyakan karena ya itu tadi. Tapi kalau misalkan ini satu Indonesia, ya mungkin orang bakal nggak berpikir ke situ gitu maksudnya, karena nggak merasakan sendiri. Mungkin itu, Pak. Ya itu dari sisi yang dari 608. Tapi dari sisi yang kelas ini 602 juga menurut saya ada sedikit gimana ya, kayak masih ragu gitu. Karena saya baca sendiri ternyata mangrove itu bisa saja terancam dengan adanya kenaikan air laut gitu. Tapi ini bisa saja teratasi jika kesehatan mangrove itu baik. Misal tadi itu di sini saya baca kalau misalkan apa ya namanya? Sebentar, Pak. Oke, take your time. Sebenarnya idenya gini, sampai kamu nyari ya, dan teman-teman. Nanti pertama argumen Ajis tadi, nanti orang-orang yang di sana akan kehilangan sumber pencarian sehingga mereka nggak mau. Sedangkan respondennya karena nggak di Pulau Komodo ya mau-mau aja karena ada pembatasan. Sebenarnya nanti seperti biasa ketika kita melakukan survei, responden akan kita tanya, guys. Karena kita mau membatasi jumlah pengunjung di Pulau Komodo, kamu setuju apa enggak? Kalau kamu setuju, kamu mau nggak berpartisipasi untuk membiayai konservasi di Pulau Komodo? Membiayai konservasi apa nih? Membiayai potensi income yang ambil nih, jatah kuota pengunjungnya. Oke? Dari satu sisi sebenarnya kita mau bilang bahwa kerugian si pelaku, si konservasi, mau kita talangin dengan dana dari penduduk di luar Taman Komodo, si responden ini. Kita mau tahu, kalau kebijakan ini dilakukan, misalnya kita ambil dari APBN, kan gitu ya, tapi kan kita kan nggak mungkin nih ngomong saya mengambil APBN, itu kan kebijakan dari Dewan. Kita kan mau tahu persepsi masyarakat terhadap proyek kita. Kalau kamu saya suruh bayar, misalnya 50.000 sebulan, mau nggak? Buat apa?
ini buat kompensasi uang dari Taman Nasional Komodo yang mungkin hilang pendapatannya karena kita batasi pengunjungnya. Apa untungnya buat saya, kata responden? Ya untungnya buat kamu, komodonya tetap ada. Ya enggak? Komodo tetap ada, soalnya dijaga dengan lebih hati-hati. Itu keuntungan buat responden. Tapi responden harus bayar. Kerugian buat si Taman Nasional Komodo dan sekitarnya adalah potensi income-nya hilang, tapi ada kompensasi dari masyarakat di luar itu. Konsepnya gitu, Jis, sebenarnya, Jis. Jadi responden itu kita suruh bayar nanti nih. Kita tanyain, lo mau bayar berapa nih? Kenapa emang? Itu mau kita kurangin pengunjung komodo. Orang-orang pada ganggu komodo. Lo bayarin ke sana ya, supaya konservasi tetap jalan, karena ada potensi income yang hilang nih. Jadi itu yang mau ditanyain ke kita, biar sama-sama satu visi dengan apa yang ditawarin sama grup sebelah. Ya, dan saya berharap jawaban mangrove menguatkan Jis dari 602 Jis. Nah, itu lagi butuh penguat nih supaya namanya asik ya, green belt mangrove. Cuman meskipun mungkin kalau kita bahasa Indonesia mungkin lebih bagus kali ya, karena respondennya kan mungkin nggak semuanya paham nih. Kayak saya juga nggak tahu nih, begitu pertama kali baca nih apa sih green belt mangrove ini. Saya googling sempat ya. Responden mungkin apa sih green belt mangrove, nggak ngerti, di skip, nggak ngisi surveinya, mungkin aja. Oke, silakan teman-teman yang lain. Izin Pak, yang tadi Pak. Gimana Jis? Lanjutin Jis. Yang tadi Pak, untuk yang 602, yang kelas kami Pak. Jadi kalau misalkan kesehatan mangrove itu baik, itu bisa mengatasi Pak. Karena alasannya itu akar yang yang membumi itu bakalan ikut membesar, otomatis menambah kuantitas dari tanahnya itu, sehingga bisa jadi mungkin sehingga permukaan air laut itu terisi itu sama akar-akar yang dari mangrove itu Pak. Ini menurut jurnal, menurut jurnal Pak. Permukaan akar-akarnya terisi dari permukaan air laut. Oke, saya nggak nyambung kerangkanya seperti apa, gitu ya. Saya perlu belajar 1 semester dulu tentang mangrove mungkin. Tapi oke, ada jawaban lah, ya, dapat nilai lah. Karena saya nggak tahu Jis, ya, saya nggak tahu Jis. Jadi saya terima dulu lah, saya percaya dulu lah, ya kan. Sebagai petugas pajak tuh, kalau wajib pajak lapor kita percaya dulu. Oke. Yo. Gimana nih? Ada yang lain? Pak, izin mau balas Pak. Gimana? Siapa sih nih? Nggak kelihatan. Adit Pak. Adit yang. Iya, siap. Oke, gimana Adit? Tadi kan kalau dibilang, kalau misalnya tentang pemberlakuan pembatasan pengunjung itu ya Pak ya, survei yang kita lakukan itu mengenai pembiayaan konservasi untuk penghasilan orang-orang yang ada di Pulau Komodo itu yang hilang. Orang-orang dan taman konservasinya gitu rencananya. Iya Pak. Nah, kalau semisal nih Pak, kalau dalam intinya itu kan konservasi tetap berlangsung lanjut dan pembiayaan itu kan untuk penanggulangan penghasilan tadi kan juga bakalan secara berkelanjutan kan Pak. Berarti itu survei yang dilakukan atau pengadaan dana yang kita minta ke orang-orang secara survei itu nggak cuma sekali ya Pak ya, bakalan terus berlanjut karena pembiayaan itu nggak berhenti gitu aja kalau misalnya mengenai konservasi ini, karena konservasi kan akan berlanjut tadi dan penghasilan tuh bakalan ada terus buat ke depan-depannya. Berarti nggak cuma sekali selesai, gitu kan Pak ya? Jadi kalau untuk itu mungkin jadi pertimbangan juga buat orang-orang tuh menyetujui, karena mungkin mereka bakalan berpikiran kalau tiap bulan ditagih segini, kok jadi beban juga ya. Kalau dari saya sendiri tuh jadi kayak gitu Pak. Kalau misalnya saya dimintain per bulan. Sedangkan untuk ke kita sendiri yang untuk hutan mangrove ini, setidaknya kita bisa mengestimasi biaya total lah, kayak saya kira buat pembangunan pada tahun sekian dengan misal inflasi atau tentang keadaan keuangan pada tahun tersebut yang bakalan kita adakan. Jadi lebih terukur untuk dana yang dibutuhkan dan lebih terukur untuk kita tuh targetnya tuh bagaimana untuk survei yang kita lakukan dan target keuangan yang kita perlukan tuh lebih terukur gitu Pak.
Itu tambahan pendapat dari saya, Pak. Oke. Sip. Mengomentari gitu ya. Ya makanya kemarin kita ketika meminta WTP itu bukan sekali bayar, tapi adalah willingness to pay per tahun yang ditanyain. Which is artinya responden ditanya berapa yang bersedia kamu kontribusikan dengan frekuensi waktu tertentu. Kemarin sih kesepakatannya kita per bulan. Iya, tapi nanti kita omongin nanti. Ya, karena saya nggak mau cuma membawa hasil doang ke sini. Tapi benar juga, gitu ya. Kalau yang namanya konservasi, maka ini adalah proyek seumur hidup, gitu ya. Sepanjang zaman, berarti kan. Oke. Kenapa? Karena ya si responden itu adalah, menurut saya, gitu ya. Yang kita cari di sini bukan apakah respondennya kita mintain uang setiap bulan, gitu ya. Namanya juga kondisi hipotesis. Tapi yang mau kita tahu adalah berapa yang bersedia dia keluarkan sebenarnya. Emang selain bayar ada cara lain? Ada. Misalnya via APBN. Misalnya. Oke. Jadi pembiayaan itu dibayarin lewat APBN setiap tahun. Terus masyarakat ruginya apa? Ya pasti ada porsi APBN yang harusnya diterima sama masyarakat. Misalnya beasiswa STAN. Misalnya. Oke. Yang tadinya sekelas 20 apa nih? 29 gitu ya. Dia tinggal 28. Nah, berkurang satu. Kenapa? Yang satu gitu ya, itu buat ngurusin komodo ketimbang ngurusin anak STAN. Mungkin gitu. Itu duit apakah masyarakat secara langsung nggak bayar, tapi manfaat yang harusnya mereka terima dari pemerintah gitu ya, barang publiknya berkurang, lari ke komodo. Merela nggak mereka? Oke. Kalau kita ngomongin konsep APBN ke responden, pusing mereka. Enggak, pusing mereka, nggak nyambung ya. Makanya konsepnya pakai nanya, kalau kamu bayar segini mau nggak? Kan kita pakai kata-kata jika, kan gitu ya. Ketika kita ngomongin willingness to pay, seandainya proyek ini dilakukan, kalau nggak salah di pertemuan kedua, kita ngomong mengenai konsep survei, konsep pertanyaan. Pasti ada kata-kata seandainya. Kenapa? Karena ini kondisi hipotesis. Oke, tapi bener banget. Berarti kita mikirnya yang mungkin nggak kepikiran adalah ini adalah proyek sepanjang hayat. Ya nggak Mas Adit ya? Iya, Loh, Pak. tapi memang bukannya kalau si Green Belt ini mas sekali bangun selesai. Pokoknya ada dulu lah gitu ya. Iya benar juga sih. Ya kan ada dulu selesai. Terus kita tahu berapa masyarakat bersedia membayar untuk melindungi habitat si komodo. Oke. Hampir nih. Hampir di titik jenuh ngobrol ini nih. Apa udah jenuh? Saya belum dapat soalnya. Ada lagi yang mau keluar mungkin? Nggak ada? Oke. Jadi sekarang saya minta keputusannya berarti. Kalau kalian nggak pada mau keluar, sekarang maunya gimana? Jalan sendiri-sendiri atau mau jalan bergandengan tangan? Enakan sendirian apa berduaan? Enakan sendirian apa berduaan, Mas Satria? Kalau bisa bareng, harus bareng, Pak. Iya. Kalau ada yang mau nemenin, kenapa enggak, Pak? Gitu. Oke deh. Mbak Diana. Kira-kira enakan sendirian apa berduaan? Maksudnya barengan, satu ide, atau kita jalan sendirian pakai Green Belt? Kalau bisa bareng, mending bareng, Pak. Ya udah, bareng sama Satria aja ya. Siapa lagi yang tanya nih ya? Mas Iksan. Mana Mas Iksan? Halo, Pak. Jadi kita aja, Pak. Apa? Ganteng aja, Pak. Gandengan aja. Ya.
gitu ya. Terus kalau gandengan pakai idenya yang mana nih? Kan gitu pertanyaan. Udah jawab 3 orang maunya gandengan semua. Pakai yang mana, San? Kan berarti salah satu harus ngikutin jalannya yang lain kan? Gandengan kan? Nggak mungkin gandengan jalannya pisah kan? Oke. Kalau yang satunya Luffy gitu ya, atau Luffy nggak ya? Yang satunya Plastic Man bisa, oke? Tapi kan ini nggak mungkin nih. Kalau gandengan berarti harus jalannya bareng-bareng. Kita pakai ide yang mana? Gimana, San? Kalau mau gandengan, pasti ada yang ngalah nih. Kan gitu ya. Aku maunya ke sini, aku nggak mau. Nah, nggak bisa gandengan nanti. Kok ada diem? Gimana nih? Perlu saya undang si siapa ya? Anung, Hogi gitu ya, datang ke sini untuk Butuh memastikan. penjelasan kelas sebelah mungkin, Pak. Oh gitu ya. Maksudnya makanya nih, saya tuh di sini membawa visi dari kelas sebelah. Karena kemarin kita udah berjibaku nih ya. Mereka punya 5, saya keras semua sampai ketemu 1. Hanya saya bilang, pokoknya saya keluar dari kelas ini, besok mau saya bawa ke 602. Saya ngomong seperti itu kemarin. Supaya apa? Supaya visi kalian saya sampaikan ke kelas 62. Supaya ketemu nanti di tengah-tengah seperti apa. Ya anggaplah saya meskipun bukan gitu ya, tapi representasi dari kelas sebelah, Mas Farid. Kalau mau men-challenge gitu ya, ide ya, meskipun mungkin saya nggak dapat semuanya ya, tapi kita kemarin udah sepakat ya udahlah, yang ini nih yang paling memungkinkan. Ya, sebenarnya seperti biasa, saya selalu cari jalan yang paling mudah sebenarnya. Oke, biasalah ya, teman-teman yang sudah sering sekelas sama saya mungkin tahu lah, cari yang paling gampang. Tapi ya harus sama-sama happy kan gitu ya, sama-sama puas dengan apa yang mau kita ambil. Jadi kita harus tahu nih sampai detik ini nggak usah lama-lama ya, karena di timeline-nya harusnya kita sudah mulai bergerak setelah hari ini. Gimana nih guys? Izin Pak, menurut saya kalau konsepnya 608 itu kayak bisa lebih diterima sama responden gitu Pak. Kayak kalau misalkan yang kami itu kan yang green belt mangrove itu kayak lebih apa ya Pak, kayak gimana caranya green belt mangrove itu mempengaruhi habitatnya gitu. Jadi kayak mungkin agak lebih susah dicerna oleh respondennya nanti gitu Pak. Jadi saya mungkin lebih milih yang 608 aja, Pak. Oke. Ya, gimana ya? Saya juga lagi, kalau agak jauh ya antara green belt dengan batasan kota ini kan idenya nggak bisa digabungin ya. Nah, beda visi. Maksudnya yang satu membangun sesuatu, yang satu mengurangi jumlah pengunjung. Jadi memang jalan tengahnya adalah memilih salah satu. Kita nggak bisa pakai dua ide ini secara bersama-sama. Oke, ini udah ada satu suara yang keluar. Makasih, Mbak Tiara. Kan teman-teman juga jalanin. Saya kan nggak ngapa-ngapain. Ya, saya juga nyari data sih. Ya, saya juga berusaha nanti ikutan survei saya. Kita nyebar. Tapi kan teman-teman yang akan menjalani. Gimana nih? Untuk 3 minggu ke depan kita mau pakai yang mana? Apa aja lah Pak, yang penting cepat lulus. Enggak. Besok saya udah mau ke kampus soalnya nih, serah dah. Gitu ya. Soal kelas 11, saya tanggal 15 sudah sampai kampus Pak. Oke. Gitu. Datanglah kubikel saya bilang. Kita ngobrol. Kalau Fahri mah ada bolak-balik depan kampus ya dia. Tangsel dia soalnya ya. Jadi gimana nih? Siapa ya? Dit gimana Dit? Kata Mbak Tiara, pakai pengurangan kuota oke lah Pak, gitu ya. Supaya bisa gandengan tangan sama kelas sebelah. Gimana Dit? Masih apa ya Pak? 50-50 sih Pak.
Sebenarnya Oke. sama-sama apa ya, punya kelas sebelah tuh nggak dipungkiri juga bisa diterapkan, realistis dan mudah lah intinya. Kayak yang kayak tadi Bapak bilang, ada pun pemerintah udah melakukan kajian dengan menaikkan harga juga, pembatasan itu kayak intinya sudah mulai diterapkan dan masyarakat pun Benar. kalau misalnya searching ataupun pengen tahu tuh gampang karena istilahnya nggak mulai dari nol, udah ada pelopor lah. Dan kita tuh meneruskan peloporan itu agar lebih besar dan masyarakat luas lebih tahu, intinya kayak gitu. Kalau pakai yang 608. Mungkin itu keuntungannya, kekurangannya mungkin yang masih saya sampaikan tadi, kalau untuk per bulan pertamanya itu apakah masyarakat akan mau gitu, walaupun pakai jika tadi. Tapi untuk yang mangrove ini juga nggak dipungkiri kekurangannya memang dari belum ada banyaknya kajian ataupun sumber yang bisa dijadikan acuan, karena beda sama yang tadi, kalau 608 tuh meneruskan pelopor yang ada, ini kayak membuat hal yang istilahnya baru mau diterapkan gitu. Mungkin terhambatnya di situ, tapi ya keuntungannya menurut saya tadi lebih bisa terancang untuk ukuran dana atau apanya untuk diperkirakan, dan mungkin ribetnya emang untuk penjelasannya tadi green belt gimana ataupun mangrove yang bakal diterapin gimana agar masyarakat mengerti. Jadi tantangannya di situ kalau untuk yang mangrove. Jadi kayak masih belum bisa memutusin, Pak. Oke, saya jadi ingat nih. Ini kemarin saya kemarin bantah juga, begitu mereka tunjukkan artikel dan berita gitu, saya bilang nih, lo ini udah dilakukan sama pemerintah nih, pembatasan kuota ini udah dilakukan sama pemerintah gitu kan, terus kita ngapain gitu kan? Akhirnya jalan tengah lagi nih, jalan paling gampang gitu ya. Meskipun sudah dilakukan gitu, kita ngelihat meskipun kata berita itu ini tidak akan mengurangi dampak dari pendapatan masyarakat karena berkurangnya hanya sekian ribu gitu kan. Jadi ya bisa ngomong kayak gitu, ya enggak? Karena dia bukan masyarakat kita dan mungkin bukan pengelolanya. Itu ngomong nih Kementerian Lingkungan Hidup kalau nggak salah. Ya, jadi saya yang protes kayak gitu ke teman-teman, ini udah pernah dilakukan nih, lihat aja di blognya, ini udah dilakukan sejak tahun berapa. Terus kita mau ngapain lagi, orang udah ada proyek ini gitu kan. Tapi sebenarnya inti kita kan bukan dalam, ini jalan keluarnya ya, ini argumennya ya. Jadi setelah ngobrol lama, akhirnya kita mutusin, ya udahlah, proyek kita ini kan bukan buat supaya orang-orang mau bayar berapa yang akan disetorin ke Taman Nasional Komodo, kan itu ya. Yang mau kita cari ini apa sih sebenarnya? Yang mau kita tahu itu sebenarnya adalah berapa sih, gitu ya, willingness to pay dari masyarakat, atau berapa sih masyarakat menghargai, memvaluasi ya, si Komodo ini, ya kan, sesuai dengan proyek yang kita tawarin. Oke? Lagi-lagi, wah itu mah gampangin banget. Iya juga gitu ya. Seperti saya bilang tadi ya, visinya adalah proyeknya selesai, tapi tidak melenceng dari koridor ilmiah kita, itu kan akademisi. Saya benar banget tuh Mas Adit. Kemarin kita omong itu, kemarin saya yang begitu kita baca, mana bukain artikelnya, saya bilang itu kan. Bukain artikelnya, bukain papernya mana. Begitu mengacu ke artikel, dijelasin tuh, proyek pengurangan kuota ini sudah dimulai sejak tahun sekian. Ya, dan sekarang tuh justru malah tahapnya adalah penggunaan apa ya, sistem tiket digitalisasi atau tiket elektronik. Sebenarnya itu yang baru nih, yang mungkin pas untuk atau waktunya pas untuk dilakukan penelitian. Tapi nggak pas sama konsep CVM kita, karena saya nggak ngelangkah ke situ. Langkahnya ke pembatasan kuota lagi. Oke, terus sekilas apa yang udah kita obrolin kemarin Mas Adit, dan itu memang jadi concern saya juga. Ini saya ngomong basi nih gitu ya, kan udah dilakukan sama pemerintah, ini bukan hal baru. Tapi dari sudut pandang kegampangan gitu ya, ini jadi dijatuhkan pilihannya kita kemarin ke project ini. Oke, sip. Mas Adit masih 50-50 ya, oke. Yang call friend atau ada lagi apaan ya? Oh iya, siapa tuh? Mbak Niken, gimana Mbak Niken? Saya mau pendapat Pak. Sebenarnya saya setuju aja sih Pak kalau yang buat pembatasan. Tapi di sini tuh kalau pembatasannya kuota langsung semua kan ya tadi kan ngefek sama aktivitas ekonomi. Nah, kalau saya tuh mikirnya yang dibatasi itu cuma satu pulau aja Pak. Jadi
Taman Nasional ini tuh kan ada 3 pulau ya Pak. Itu ada satu pulau, Pulau Padar, itu populasinya di situ tuh ada populasi komodonya sekitar belasan. Kalau per data 2021 di pulau itu, kalau per data di pulau itu tuh 12 komodo. Nah, pulau ini itu dikhususkan buat zona rimba, di mana nggak boleh ada aktivitas manusia kecuali hanya buat wisata. Nah, maksud saya di situ kan dipakai wisata gitu Pak. Jadi yang dibatasi itu cuma pulau ininya aja, pulau modunya, biar nanti masih bisa nambah gitu. Intinya memperluas Pak. Iya. Dan mungkin kerjanya juga banyak karena kan masih. Oke. Saya dapat pesannya kok. Sambil saya juga masih bisa mendengar suara background-nya kok. Ya. Itu juga udah bulan kemarin, Mbak Niken. Ya. Kemarin udah jadi ide juga nih. Karena begitu dibaca-baca, ternyata kuota ini difokuskan, kalau nggak salah disebut pulau itu juga deh, Pulau Padar ini juga deh. Karena mereka yang menjadi, di pulau inilah fokus ada kuota 100 orang per kunjungan. Ya. Jadi kemarin udah dijelasin nih, sama persis seperti yang diusulkan oleh salah satu anggota kelas 608, kemudian dijawab juga sama kelas dia juga. Jadi kemarin mereka diskusi, Kak juga kok gitu ya, meskipun karena salah satu usulnya juga zonasi, gitu kan. Iya ini udah dizonasi gitu, seingat saya jelasin gitu. Ini udah dizonasi, dia menjelaskan pulau ini 100 kuota per kunjungan, sedangkan setiap hari ada 3 kunjungan, sehingga total berapa ratus ribu sebulan. Kemarin kita udah cari tuh di blognya seperti apa nilainya. Jadi persis apa yang Mbak Niken sampaikan, emang ada zonasi, tapi kayaknya di kondisi existing maupun di kondisi hipotesis yang akan kita tawarkan di form, itu nggak akan sedetail itu. Tapi idenya Mbak Niken sama persis yang sudah diobrolin di 608 kemarin. Cocok. Bisa gandengan berarti. Oke, makasih Mbak Niken ya. Yang lain? Saya Pak. Ya gimana Ri? Karena teman-teman yang lain tadi tuh udah banyak yang milih terkait yang dari ide 608, jadi saya memutuskan untuk memilih ide dari 602 gitu Pak. Kenapa? Oh iya, oke. Karena menurut saya terkait yang tiket ya Pak ya, tiket untuk pembatasan itu kan kalau nggak salah harga tiketnya 3,7 ya Pak. Nah, kenapa diambil 3,7? Dikarenakan itu merupakan hasil hitungan dari itu Pak, dari kajian. Dan ternyata 3,7 ini diambil dari nilai tengah gitu Pak, yang sudah dihitung oleh para ahli, di mana sebenarnya biaya konservasi untuk Pulau Komodo ini rentangnya 2,9 juta sampai 5,8 juta Pak. Nah, 3,7 juta ini diambil dari nilai tengahnya. Nah, maksud saya gini Pak, itu kan tadi nilai bawahnya itu kan 2,9 juta. Nah, harga tiket yang ditawarkan itu 3,7 juta. Otomatis di situ ada perbedaan sekitar 800 juta gitu, di mana berarti kan sebenarnya 2,9 juta itu udah menutup semua kompensasi yang udah diberikan gitu Pak, yang udah hilang sebenarnya. Nah, tiket yang ditawarkan ini 3,7 juta dan otomatis berarti ada biaya kompensasi tambahan sebenarnya Pak, sebesar 800 ribu ini. Dan menurut saya itu kemudian kekurangannya. Yang kedua, kalau misalnya pakai ide 608 ini, bentuknya itu nggak terlalu jelas Pak. Jadi itu kayak masyarakat itu mengisi survei, bentuknya apa dengan membayar itu Pak. Hanya sebatas kayak untuk biaya konservasi saja, dan konservasi itu kan sebenarnya kegiatannya banyak gitu Pak. Itu menurut saya Pak. Nah, kalau misalnya ide 602 ini dia kan lebih untuk menjaga ekosistem. Kenapa pakai mangrove? Yang pertama untuk mengurangi
untuk mengurangi apa ya Pak, pengikisan bibir pantai. Terus kalau pakai hutan bakau ini kan lambat laun dalam jangka panjang ini akan memperkuat lapisan tanah juga Pak di sekitar bibir pantai. Kemudian dia bisa jadi ekosistem di mana nantinya jadi sumber makanan dari komodo juga Pak. Mungkin karena dengan alasan itu saya lebih condong ke ide yang dari kelas 602 mungkin Pak. Itu Pak. Oke, benar juga ya. Konservasinya konservasi apa gitu ya? Yang kemarin belum jelas di 608 sebenarnya. Kita sibuk mikirin uh, daya persepsi masyarakat sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi nggak konkret sebenarnya ya, apa yang disampaikan tadi ya. Konservasi apa nih? Oke, nah, 1 menit ya sebelum timeline saya ngambil keputusan supaya bisa lanjut nih. Jadi kita mau kayak gimana nih teman-teman? Sekali lagi saya balikin. Jadi kita mau kayak gimana nih? Pilihan yang sulit gitu kayaknya, gitu ya. Meskipun nggak sulit-sulit amat ya. Mau milih A, mau milih B nggak ngaruh Pak. Saya lulus-lulus juga kan, iya juga sih. Maksudnya pilihan sulit dalam arti dua pilihan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, sebagaimana pilihan pada umumnya ya nggak. Pasti dua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Si dia kayak gini, si Inu kayak gini. Oke, sekarang jadi gimana teman-teman? Proyek mana yang teman-teman akan mau jalanin? Dari saya nggak masalah. Yang penting teman-teman ngerti cara memakai atau menjalankan CVM. And at the end of kelas ini, kita semua sekelas, ya, ada 2 kelas ini sudah pernah melakukan proyek CVM. Mau voting aja, mau voting. Boleh Pak. Oh iya, Iya, oke. Pak. Silakan aja. Voting ada kemarin juga akhirnya sisa berapa kita voting tuh akhirnya. Mungkin pakai alamat URL apa gitu. Bisa bikinin salah satu teman-teman. Atau pakai Mentimeter atau pakai kemarin si Yogi pakai apa ya? Itu juga kita voting tuh. Ya, tapi unanimous hasilnya. Opsi apa? Opsi kuota inilah yang akhirnya setidaknya sekarang dua sisi pilihan udah kita kupas cukup detail ya nggak? Ketika teman-teman voting itu bukan voting hitung kancing, ya, tapi bisa ada pertimbangan. Ada yang bisa bikinin? Saya coba nanya Hogi dulu ya. Gimana teman-teman? Ada yang bisa bikinin nggak? Saya coba dulu ya Pak. Ya. Biasanya kita punya siapa di sini ya yang kemarin bisa, kita punya ahli IT kan di kelas ini. Siapa ya? Arya, oh, bukannya jagoan kayak gini-ginian ya? Iya Pak, ini lagi nyoba nyari Pak. Oh, Lagi coba oke, bikin. silakan. Oke, silakan. Bentar kan dia udah mulai nyari kan? Punya jagoan IT di sini. Silakan teman-teman.
Pak, saya udah coba bikin, Pak. Gimana? Saya kirim linknya di chat Zoom ya, Pak. Oke. Mungkin teman-teman dicoba itu bisa apa enggak? Sembari nunggu saya sambil share screen hasil pollingnya ya Pak. Oke, silakan. Saya boleh ikutan polling juga nggak? Boleh, Pak. Kok hilang? Kok jadi Twitter? United Focus. Yo, United Focus siapa nih yang nonton nih? Mantap Mas Andika. Kita menuju era baru, ya nggak? Era ETH. Oke. Ya, nanti di musim baru mungkin saya udah nggak bisa ngobrolin ini ya. Kan teman-teman udah pada lulus ya. Karena saya kemarin mati gaya banget nih nggak bisa ngomongin MU di kelas ya. Lagi pahit banget ya. Ya, namanya roda. Andika mungkin lagi ngelasin roda yang di bawah terus, Mas. Kemarin masih di atas, di atas. Oh gitu ya. Andika nggak Wah. sendiri, Pak. Oh Ada iya, Fahri tenang juga. aja nih. Wah, saya soalnya udah ngerasain dari atas terus soalnya. Tiba-tiba jatuh ke bawah tuh sampai males nonton. Ya. Semoga ini kita merangkak naik. Sorry ya buat teman-teman Citizen sama Gunners ya. Ya lah Arya langsung ganti itu tuh, langsung ganti background ya. Padahal dia juga punya yang MU tuh. Kan nggak malu aja dia naruh kan sebenarnya. Ya, saya emang nggak malu dah. Habis malunya. 15 tambah 9 berapa nih? 25, 24. Ya, tunggu lagi. Oh iya, kemarin aku juga kayaknya pakai Stropo.
Nunggu sampai berapa sih, teman-teman? Oh, lama. Ada 9 harusnya ya? mahasiswa, Pak, tapi kurang 2 ini, Pak. Iya, kurang 2 tapi udah jauh udah ada pemenangnya sih ya. Iya, Pak, udah Tapi milih ke siapa yang 2 nih? urutan pengunjung, Pak. Hmm. Gimana nih, teman-teman? Ini yang 2 siapa ya? Kita kan nggak tahu nih 2 orang ini siapa. Meskipun suaranya tidak akan ngerubah pie chart ini gitu maksudnya. Ya udahlah, saya rasa udah cukup. Kita nggak tahu nih, 2 orang ini mungkin lagi punya koneksi internet yang kurang bagus, gitu ya. Jadi nggak bisa ikutan polling. Saya rasa, oh yang menang malah pembatasan pengunjung ya? Oke, saya kira yang hijau ini mangrove, Pak. Oke, jadi gandengan ya keputusannya ya, teman-teman? Ya. Oke. Pak. Oke, sip. Ya udah. Berarti kita bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng berarti nanti ya tugas saya berarti nyiapin kondisi existing sama hipotesis sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh 608. Oke, sekarang kita balik ke materi sedikit. Jam berapa sih? Pada jam 9 ya. Jam 9 selesai nih teman-teman. Keluar dari jadwal. Ya. Nah, tadi kita sudah sampai ke apa, gitu ya. Terus gimana, ya? Mengenai kita penjelasan mengenai kondisi hipotesis, ya. Dan saat ini kita sepakati, gitu ya, bahwa yang mau kita ambil adalah pembatasan kuota pengunjung. Oke. Setelah ini, gitu ya, setelah ini langkah berikutnya adalah kita harus bikin desain survei kita. Survei itu apa? Survei yang mau kita lempar ke responden. Dan surveinya, menurut saya, kita online aja, teman-teman. Meskipun kalau pada mau offline, gitu ya, sempat saya dapat tipe offline kayaknya. Oke, nggak masalah. Oke. Berapa pengunjung yang berapa responden yang teman-teman mampu nanti kita kayak kita lihat timeline-nya dulu nih. Mengenai materi gitu ya, kita kemarin udah ngomongin mengenai materi penjelasan CFM di 2 pertemuan awal. Sekarang kita di sini, gitu ya. Nanti pekan depan kita ada kuliah umum, ya berarti kita nggak ada materi. Hitung-hitungannya, ya, hitung-hitungannya yang potensial gitu ya, potensial untuk dikeluarin di ujian gitu ya. Saya masih nunggu tanggal 13 hari, siapa tahu udah ada bocoran dari Padosko, ya nggak? Duh, direkam lagi. Terus 14 kita presentasi, oke? Teman-teman presentasi. Oke, teman-teman nggak perlu bikin paper, nggak perlu gitu ya. Nanti presentasinya apa? Ya interpretasi atas hasil yang sudah teman-teman kumpulkan. Nggak usah bikin paper-paperan lah ya. Udah pertemuan terakhir untuk kita bikin paper, Pak, gitu kan. Pasti ngomongnya gitu kan. Sebelum kalian ngomong itu sudah saya antisipasi, oke? Jadi nggak usah paper-paperan lah, nyampein aja. Slide yang mungkin sehalaman 2 halaman, kita punya survei sekian, hasilnya ini, Pak. Selesai. Sepakat nggak dengan grup yang lain? Oke, nanti kita obrolin. Sedangkan untuk proyek kita, ya, kita kemarin udah ngomongin mengenai kondisi existing hipotesis dan sekarang sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai desain survei dan harus sudah kita siapkan. Nanti akan saya siapkan, teman-teman tinggal kopas saja di pekan ini. Dan untuk 3 pekan ke depan, ya, teman-teman akan ngumpulin data pekan ini, pekan yang akan datang pas kuliah umum, dan pekan ke-13. Oke. Nanti presentasi di pertemuan 14. Oke, jadi kita bareng-bareng nih sambil proyek. Selasa 3 minggu untuk ngumpulin data cukup lah. Ya. Oke. Desain surveinya seperti apa?
Ada beberapa opsi, teman-teman. Ada beberapa opsi. Oke. Ini opsi pertama, kita ngasih label. Oke, kita ngasih label. Kita ngasih clue. Kita ngomong 50.000 setiap bulan. Mau ikut apa enggak? Kalau mau ikut, kita kasih pertanyaan lanjutan. Oke, kita kasih pertanyaan lanjutan. Berapa maksimum yang bersedia Anda bayarkan? Oke, nanyain, jangan disiap nih bayar 100.000. Oke. Kalau dia jawab tidak, kita tanyain lagi. Ya udah, berapa minimum yang bersedia Anda bayarkan? Kalau jawabnya 0 ya nggak masalah udah, berarti dia emang nggak mau ikutan. Oke, ini saya bilang opsi yang pertama. Pakai label. Atau kita pakai open ended kayak gini. Berapa yang mau kamu bayarin? Tanpa ada clue sama sekali. Oke, ini terserah. Kelemahannya adalah mungkin ini rentangnya akan sangat tinggi. Oke, nggak aja lurus garisnya. Oke, ini dari hingga sampai 0. CV design form. Form saat ini yang terbayang di saya adalah kita pakai Google Form aja, yang gampang. Oke, tapi kayak nanti kita perlu bikin kondisi existing dan kondisi hipotesisnya sesingkat dan semenarik mungkin. Kemarin di kelas bawah udah menawarkan kita bikin videonya aja, Pak. Jadi pengunjung responden nggak perlu baca. Oke, tapi video konsumsi kuota nggak? Kan respondennya protes nggak sama kita, ya nggak? Ya nggak tahu ya, kita nggak tahu, karena pasti responnya beda-beda. Ada yang punya kuota banyak tapi malas baca, ada yang kuota terbatas, sudah gue baca aja. Ini sulit lah. Ya. Kemarin si siapanya, Taufik kalau nggak salah, itu menawarkan gimana kalau kita bikin video aja Pak mengenai kondisi existing dan hipotesis. Jadi si responden nggak perlu baca. Oke, boleh aja. Tapi saya kasih catatan. Oke, yang ketiga kita bilang nih kedua. Yang ketiga kita pakai payment card, pakai range. Ya. Menurut teman-teman, gitu ya, kita enakan pakai yang mana nih? Enakan pakai opsi 1, opsi 2, apa opsi 3? Ini pakai pilihan. Yang paling enak yang mana? Kalau ini mungkin Google Form-nya repot dikit kali ya. Dan angkanya kita kaku, kita batasi. Ini rentangnya akan sangat lebar, gitu ya. Tapi kita nggak perlu mikirin berapa angka yang mau kita tulis. Terserah, lebih ringan. Kalau ini plusnya adalah kita ngasih patokan, jadi kita udah tahu harga rata-ratanya, ya. Tapi nanti pas bikin form sedikit perlu teknik lah, ya. Karena ada kalau milih ini nanti jadinya apa, kalau milih ini jadinya apa. Teman-teman akan yang mana nih? Gimana? Pakai rentang nilai sih Pak menurut saya. Mungkin yang payment card Rentang itu nilai ya, payment. yang payment card ini modelnya ya. Iya. Oke. Yang lain teman-teman, ada opsi lain? Mau di polling lagi? Nah, nggak usah ya, kelamaan lah ya. Oke, kalau mau pakai ini, mau ngasih angkanya berapa di sini? Angkanya berapa? Kalau pilihan pertama ini, kegedean nggak? 20.000, 25.000, 100.000 per bulan. Atau mau dikecilin, mulai dari 0, misalnya ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sampai mungkin 20.000 dan 25.000. Izin Pak. Cek. Sebentar aja.
5 menit, 5 menit. Oke, gimana Jis? Gimana kalau misalkan ditambah lain gitu Pak. Jadi si responden bisa ngisi sendiri nominalnya, tapi ada rentangnya juga gitu. Jadi ada opsi lain yang bisa nulis sendiri si respondennya Pak. Oke, bisa kalau itu mah. Mau per bulan atau per tahun? Nah, banyak pilihannya. Enaknya per bulan tuh angkanya kecil gitu ya. Nominal itu lebih kecil. Jadi kalau orang jualan nih, Pak, kalau Bapak mau investasi, bayarnya cuma 1.000 per hari kan gitu ya. Padahal kalau sebulan jadi 30.000. Jadi per bulan aja lah, tetapin. Tinggal angkanya berapa teman-teman? Oke, range yang ini kiri atau yang kanan ya kira-kira nih? Kiri kemahalan nggak ya? Mau nggak teman-teman bayar 20.000 per bulan buat komodo ketimbang buat pulsa? Kalau saya bagian kanan, Pak. Oh, ya. Saya kan masih mahasiswa Pak, jadi saya yang kanan aja Pak gitu ya. Kalau ada kerja, ntar lagi saya boleh yang kiri lah Pak. Ya, ada Mas Fari ya. Oke ya, kita buat range. Nah, range anda berapa ya teman-teman ya? Saya juga bingung nih. Nanti saya nyiapin teman-teman tinggal copy paste saja. Tapi saya butuh kesepakatan aja. Kita mau pakai di level yang mana nih? Kalau 1.000 kayaknya nggak usah. Ya, gimana? Kalau nolnya dihilangkan itu boleh nggak ya Pak? Jangan. Soalnya ada yang nggak mau bayar. Ada yang nggak mau berkontribusi. Makanya kalau di pertanyaan yang model 1, tanya nih, mau kontribusi nggak di project ini? Gitu kan? Dia bisa jawab tidak. Oke. Di project ini, dia bisa jawab 0. Kalau kita nggak kasih 0, dia bingung nanti di sini. Ya. Kalau dia nggak mau ikutan, gimana? Saya jawab yang mana? Ya, kita harus kasih opsi itu. Kita nggak bisa memaksa si responden untuk ikut dengan project yang kita tawarin. Oke? Itu 0 tetap harus ada. Menurut saya gitu. Rentangnya berapa nih? Kelipatan 5.000 aja, 5.000 sampai 25.000 gitu ya. Kalau 1.000 per bulan agak receh gitu nggak sih? Kaleng-kaleng banget nggak sih? Kalau cuma 1.000 per bulan? Gimana? Iya Pak, Beli mungkin momomi mulainya doang dari kalau 5.000 Pak. 5.000 ya. Makasih. Pokoknya saya ikutin lah. Ada yang ngomong saya ikutin lah pokoknya. Saya juga malas mikir soalnya. 5.000, 10.000, 20 sama 25. Oke lah. Mungkin 6 tentang lah ya. 0, 5.000, 10.000. Oke. Nanti kita coba buatin. Sampai sini teman-teman ada yang berpendapat lain? Oke. Jangan lupa dalam desain survei kita juga pengen tahu nih kenapa dia bayar segitu. Oke. Kenapa dia nggak mau bayar? Oke. Jadi nanti di pertanyaannya mudah-mudahan saya bisa bikin ya dengan radio button itu ya. Kalau nggak bisa ntar saya laporan sama teman-teman 602. Atau mungkin Mas Arya bisa bantuin saya nanti. Ya, setelah aku direktur IT kelas 602 gitu ya. Siapa tadi bisa bantuin saya untuk bikin Google Form yang interaktif. Oke, jadi kita udah sepakat nih sampai desain survei. Berikutnya, tadi juga akan ditanya mengenai sosial, ekonomik, kondisinya mereka. Oke, kepikiran nggak ada variabel lain selain ini? Saya butuh umur, pendidikan, ya umur untuk menggambarkan kira-kira apakah semakin tua semakin kayak apa gitu ya, sama lingkungan. Mungkin justru anak-anak yang masih muda yang senang jalan-jalan. Tes, kok nggak ada suara masuk? Suara kedengeran? Aman? Terdengar Pak. Oh ya oke. Mantap. Oh ya oke. Apakah yang lebih muda lebih menghargai dari sisi apa? Menghargai
keragaman hayati sekarang, nah kita perlu melihat nih rentang umur pengaruhnya apa enggak, dan bagaimana mereka melihat generasi sekarang. Mungkin kita bisa bedain ntar ya, generasi milenial sama generasi bapak saya misalnya, itu mana yang lebih care sama kelestarian komodo. Oke, termasuk kita mau lihat pendidikan, pendapatan tentu saja berpengaruh, dan lokasi. Nah, kalau lokasi ini saya mau lihat sebenarnya karena teman-teman kan sudah dibagi berdasarkan grup ya. Jika memungkinkan, respondennya adalah sesuai dengan yang kemarin udah dibikin kelompok per region gitu nggak ya Mas Fahri ya? Saya lupa deh. Sudah, Pak. Udah ya? Jadi berapa kelompok tuh Mas Afan? Ada 5 atau 6 gitu? Atau berapa? Oke lah. Berapapun itu seingat saya udah dibagi berdasarkan region, berdasarkan kelompok. Berdasarkan apa? Lokasi. Jadi kita bisa bilang siapa tahu gitu ya, teman-teman yang di daerah Jawa Timur gitu ya, tahu deh ada grup Jawa Timur apa enggak, itu ternyata lebih punya kemauan untuk membayar lebih besar dibanding yang di Aceh misalnya. Kenapa? Jauh Pak Aceh dari Komodo. Oke? Nggak kebayang mereka ada apa. Mungkin Jawa Timur dekat. Ya, mungkin unsur lokasi mempengaruhi willingness to pay. Ini bisa jadi temuan kita juga dari data yang kita kumpulkan. Oke. Kemudian variabel terakhir ini sebetulnya saya mau melihat dari option value-nya. Oke. Semakin orang sering jalan-jalan, ya ini hipotesa saya nih ya, baru kepikiran, bahwa kalau dia semakin sering jalan-jalan, lama-lama objek wisata akan semakin terbatas buat dia, dan ujung-ujungnya dia akan ke Pulau Komodo. Oke, dia akan menghargai namanya option value dari si Komodo. Option value itu kan kemungkinan dia datang ke sana di suatu saat di masa yang akan datang. Kalau umur mungkin kita ngomongin bequest value, ya enggak? Nanti anak cucu saya masih punya nih. Nanti saya di masa yang akan datang masih bisa ngelihat nih. Oke. Kira-kira dari 5 variabel ini ada hal lain nggak yang mau dinilai? Kemarin saya pengen banget itu menilai derajat derajat kecintaan dia terhadap lingkungan. Tapi saya nggak tahu ngukurnya pakai pertanyaan seperti apa, teman-teman. Kemarin Mas Surya mengusulkan apakah dia setuju nggak dengan kebijakan pemerintah terkait green economy. Itu untuk parameter mengukur apakah dia sebenarnya care apa nggak sama lingkungan. Oke, saya pengen ngomong bahwa ternyata orang yang care sama lingkungan itu willingness to pay-nya lebih besar loh dibanding orang yang cuek sama lingkungan, gitu ya. Tapi saya nggak tahu parameter atau pertanyaannya gimana nih untuk mengakses itu tuh apa tuh ya, derajat kecintaan lingkungannya. Teman-teman kepikiran nggak tuh? Pakai pertanyaan apa? Saya itu belum kebayang. Kemarin saya juga ngomong karena saya belum kebayang nih. Ya. Maksudnya mungkin kita bisa menemukan bahwa orang-orang yang memang sudah dari sananya suka sama lingkungan gitu ya, itu willingness to pay-nya besar. Sedangkan orang-orang yang cuek gitu ya, meskipun pendapatnya besar, willingness to pay-nya kecil. Tapi saya nggak punya ide gitu ya, mungkin bacanya kurang gitu ya, gimana nih untuk mengakses, untuk memparameterkan ukuran itu. Bayang nggak tuh pakai apa? Ya, tambah sebenarnya. Derajat kecintaan terhadap lingkungan hidup. Nah ini yang saya belum tahu mengukurnya pakai apa. Ada ide lain teman-teman? Gender perlu nggak gender umur? Perlu nggak? Nambah-nambahin waktu mereka buat ngisi nggak kira-kira? Karena kan ya ini kan kita mempengaruhi kita kan mesti ngelihat waktu dari yang dibutuhkan oleh responden ya untuk ngisi ya. Jadi kira-kira perlu nggak kalau gender? Perlu, Pak. Kenapa nih? Gimana tuh kesimpulannya? Laki-laki lebih pelit atau laki-laki lebih mau WTP theoretical background-nya apa ya? Gimana nih? Kita interpretasi gimana nih? Mungkin nanti kalau misalnya Pak ya, dari datanya itu kita dapat kalau misalnya perempuan itu WTP-nya lebih tinggi daripada laki-laki. Berarti nanti interpretasinya mungkin nanti perempuan itu lebih peduli akan lingkungan gitu Pak dibandingkan dengan gender laki-laki. Mungkin gitu Pak.
Ya. Ini Sarah nggak antarnya? Kita ntar dituntut namanya hasil. Oke. Ada lagi paper yang menyatakan kamu golput apa enggak untuk melihat apakah dia peduli apa enggak sama kebijakan pemerintah. Mungkin kita nggak terlalu dekat lah dengan itu ya. Ya, saya sih pengennya sebisa mungkin sedikit mungkin variabelnya, tapi kalau bisa kita tambahin dan nggak banyak-banyak amat, kenapa enggak sebenarnya. Oke, nanti kita coba tes dulu ya. Kalau nanti sudah jadi, kita teskan ke para pelaku ya, para surveyor di sini, kira-kira ngabisin waktu berapa menit, terlalu lama atau enggak. Oke, lanjut. Terus gimana? Cara terakhir nih ya, saya terakhir. Kita teman-teman ngapain nih di proyek ini? Oke. Mulai pekan ini di timeline ini rencananya sudah akan saya siapkan Google Form-nya. Ya. Pertama jadi sebar survei langkah pertama. Kemana? Oke. Kalau saya minta, nanti kan teman-teman mungkin akan bisa bergerak dalam grup gitu ya, sesuai dengan grupnya. Supaya apa? Supaya interpretasinya lebih gampang. Meskipun teman-teman akan saya kasih akses ke data secara keseluruhan. Oke. Terus gimana cara surveinya, Pak? Online aja. Oke, online aja. Terus jika masing-masing mahasiswa kita targetin 1 orang 20 responden, kebanyakan apa enggak, teman-teman? Tiga minggu lah, waktunya kira-kira 3 minggu lah. Harapan saya di akhir pekan ke-13 itu, kan seminggu, minggu depan 2 minggu, 3 minggu, habis itu udah mulai nyiapin ngolah data lah. Oh, speak up. Nanti kalau 20 oke, saya open bidding nih, 25 gitu ya. Jadi gimana? 15 mungkin, Pak. 20 merepotkan nggak teman-teman? 15-an? 15? 15 oke? Oke. Enak. Kalau ditawar tuh, kalau dikasih enak banget rasanya teman-teman. Kelompok itu bisa bunyi datanya, target saya 100 dan 75. Kayaknya satu kelompok 5 orang kira-kira gitu ya rata-rata ya. Ya kan? Oke, jadi kalau saya rasa satu kelompok 75 data, saya rasa kita udah bisa ngomong lah itu. Rata-rata WTP-nya gimana, hubungan antara variabel dengan willingness to pay seperti apa. Jadi nanti bisa saling menyampaikan lah hasil surveinya seperti apa. Oke, caranya gimana? Nanti akan saya buatkan Google Form induk, ya. Tapi masing-masing anak harus punya link Google Form sendiri. Tujuannya apa? Setelah teman-teman isi survei dengan menyampaikan Google Form-nya dengan linknya masing-masing, nanti teman-teman akan input data ke Google Form induk. Tujuannya apa? Tujuannya adalah cleansing dan filtering data. Kadang-kadang namanya responden gitu ya. Itu ngisinya mungkin karena formnya nggak pas gitu ya, mengisi willingness to apa, misalnya kita ngomongnya willingness to pay-nya kita buka pakai label gitu ya, dia menulis 50.000, nulisnya 50.000 gitu, bukan 50.000. Atau pas ketika ngisi lainnya gitu ya, 0, misalnya kita 1.000, 2.000, 5.000 sama lainnya. Di lainnya dia ngisinya 0 juga. Oke, harusnya kan di sini. Nanti jadi sebelum masuk ke database induk, teman-teman akan rekam ulang dari Google Form, dari database Google Form teman-teman ke link Google Form yang saya sediakan. Tujuannya apa tadi? Cleansing. Ya, jadi teman-teman bisa jangan-jangan dari 15 data yang 5 itu jelek datanya. Pasti ulang lagi nih.
cari tambahan 5 lagi, atau orang yang bersangkutan suruh ngisi ulang deh itu Google Form-nya. Supaya apa? Supaya data yang masuk untuk interpretasi itu data yang sudah siap pakai. Karena 15 data itu kan dikit ya maksudnya ya. Kita nggak bisa buang-buang data karena memang terbatas datanya. Waktu kita juga terbatas, cuma 3 minggu. Oke? Baru nanti setelah datanya sudah siap semua, sudah bersih, nanti di 1 minggu menjelang pertemuan ke-14, teman-teman bisa melakukan interpretasi sederhana. Rata-rata WTP-nya berapa, hubungan antara variabel dengan WTP kayak gimana, kesimpulannya apa. Dikit banget. At least kita sudah pernah melakukan contingent valuation method. Oke, sampai sini teman-teman, silakan ada yang mau tanyain. Oke, jadi step by step-nya, dari sini kita udah sepakat apa yang mau kita nilai, hipotesisnya seperti apa, desain survei juga sudah ada, nanti saya bikinin dulu. Oke, saya akan susunin Google Form-nya seperti apa. Mudah-mudahan ntar bisa di-copy paste saja langsung. Di-copy, tapi ke emailnya teman-teman masing-masing. Udah pernah pakai Google Form belum sih? Udah pernah bikin Google Form belum? Setiap anak di sini. Ada yang belum pernah ya? Sudah Ada yang belum pernah? Oke. Jadi semuanya sudah pernah bikin Google Form kan? Google Form itu kan nanti nempel ke email. Pasti punya email semua kan? Ya, nggak mungkin kan nggak punya email kan? Nah, nanti dari email tersebut teman-teman bisa nyimpan hasil surveinya ke spreadsheet-nya. Dari spreadsheet teman-teman input lagi ke Google Form induk yang saya buatin. Sambil ngapain? Sambil cleansing. Oke, jadi di tahap ini supaya lebih jelas, sekarang bolanya ada di saya. Oke, saya harus nyiapin Google Form Induka dulu. Nanti kalau udah, mungkin saya kontak Fahri aja, mengenai detail teknisnya kayak gimana, Fahri sama mungkin kelas 11, Yogi atau Anung, saya nggak tahu. Ya. Atau ke Mbak Reski mungkin, sorry, Mas Fahri ketua kelas ya. Oh, Mbak Reski, sorry. Ke Mbak Reski selaku PIC yang biasanya kontak sama saya, mengenai langkah berikutnya gimana. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau tanyain? Permisi Pak, mau nanya Pak. Oh iya, gimana Mas Adria? Ini terkait sebaran survei. Ini apakah respondennya harus di tempat saya tinggal? Misalkan saya kan di Provinsi Kalimantan Selatan. Terus saya mau kasih surveinya ke, mungkin saya ada kenalan di Kalimantan Tengah. Saya kasih ke Kalimantan Tengah gitu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Kenapa kemarin saya bagi per region, gitu ya? Itu supaya kita bisa ngelihat hubungan antara lokasi dengan WTP. Tapi itu bukan tujuan utama. Oke, itu spillover aja, ya nggak, sampingan. Tujuan utamanya adalah proyek ini selesai, teman-teman sudah melakukan CVM. Oke, jika bisa sesuai dengan regionalnya, bagus. Kalau nggak usah. Yang penting dapat data supaya apa? Kita bisa ngomong dari data tersebut. Kan bukan hanya lokasi yang mau kita omongin, ya nggak? Ada umur, ada pendidikan yang tidak terbatas dengan apa? Sekat-sekat kabupaten atau pulau. Oke? Mas Bro, sip. Udah ngangguk-ngangguk dia. Lanjut. Ada yang lain? Cukup? Cukup Pak. Ya Allah. Oke. Kalau cukup berarti, wah 9:30. Oke. Kalau gitu saya pamit teman-teman. Rasa kelasnya sudah cukup. Proyek kita ada progresnya. Pokoknya kita bikin proyek aja lah ini ya. Nanti ada materi di pertemuan 13 lah, habis kuliah umum. Oke. Nanti habis ini saya coba siapin, semoga beres sebelum saya harus, kemungkinan Rabu Kamis Jumat ini saya nggak available nih buat teman-teman bimbingan saya. Saya ada tugas di luar, mudah-mudahan kesempatnya hari ini saya siapin Google Form-nya. Kalau nggak mungkin di hari berangkat. Mungkin Rabu malam lah, Rabu sore atau Rabu malam saya bisa kontak Mbak Reski mengenai kelanjutan dari cerita CVM kita gimana. Oke? Sip, kalau gitu terima kasih teman-teman buat partisipasi sama buat atensinya. Nanti kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang. Habis kuliah umum, kita ngomongin mengenai progres. Siapin progresnya. Kelompoknya udah dipegang masing-masing kan? Saya malah nggak punya kayaknya. Saya punya, cuman kayaknya lupa. Kayaknya Mbak Rizky udah pernah ngirim, cuman nggak tahu di mana ya. Udah Pak. Oh iya, oke deh. Sip. Kalau gitu saya pamit teman-teman. Good luck. Jaga kesehatan. Kita ketemu pas wisuda. Gitu ya. Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sip.